Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah filsafat umum yang berjumlah 3 orang. Dengan saya, Revi Auliarianti, dan 2 orang rekan saya yang bernama Muhammad Fikri Ilmi dan Anissa Aulia Amanda. Kami akan membahas materi mengenai kedudukan filsafat, ruang lingkup filsafat, cabang-cabang filsafat, dan metode-metode filsafat. Dan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Fikri Ilmi. Pada Fikri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Ilmi. Saya akan membawakan materi yang berjudul Kedudukan Filsafat dalam Pengembangan Ilmu. Perkembangan upaya manusia menyelesaikan masalah berupa 1. Mitos, 2. Filsafat, 3. Ilmu, 4. Cabang dan ranting ilmu. Kita akan membahas tentang filsafat. Hubungan filsafat dengan filsafat lain berupa epistemologi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Filsafat pengetahuan atau theory of knowledge, gejala tentang pengetahuan. 2. Filsafat ilmu atau theory of science, gejala ilmu. Menurut Serbatur Pokok, pengelompokan filsafat ilmu terbagi menjadi 2, yaitu 1. Filsafat ilmu umum, yaitu mencakup persoalan kesatuan, keseragaman, dan hubungan antara ilmu. 2. Filsafat ilmu khusus, yaitu membicarakan kategori dan metode dalam ilmu tertentu atau kelompok ilmu tertentu. Pendekatan filsafat ilmu. 1. Ilmu murni adalah ketelahan kritis dan eksploratif materi kefilsafatan dan membuka cakrawala kemungkinan munculnya pengetahuan normatif baru. 2. Filsafat ilmu terapan, yaitu merujuk pola pikir kefilsafatan yang melatar belakangi pengetahuan normatif dunia. Ilmu pengetahuan itu meliputi 1. Pola pikir, 2. Metode praktik ilmiah, 3. Sarana ilmiah, dan 4. Nilai yang bersifat etis. Hubungan filsafat ilmu dengan cabang lainnya meliputi 1. Ontologi atau landasan ontologis ilmu, 2. Epistemologi atau validilitas pengetahuan, 3. Logika atau tatanan logis, 4. Metodologi atau asas atau landasan ilmu memperoleh pengetahuan ilmiah atau metode, 5. Etika, persoalan baik buruk. Adapun hubungan filsafat dan ilmu yaitu 1. Sama-sama menggunakan pikiran yang reflektif dalam menghadapi fakta dunia dan kehidupan. 2. Sikap kritik, pikiran terbuka dan tidak memihak untuk memperoleh kebenaran. 3. Berkepentingan mendapatkan pengetahuan yang benar. Adapun juga peranan filsafat yaitu 1. Filsafat menyatukan pengetahuan yang terpotong dalam pandangan hidup yang sempurna dan terpadu. 2. Filsafat membantu membedakan ilmu dan saintisme. 3. Filsafat menyumbang integrasi antar ilmu. B. Ruang lingkup filsafat. Pengertian filsafat yaitu berpikir untuk menemukan hakikat tentang sesuatu. Lebih detailnya, filsafat adalah telaah kefilsafatan yang mengandalkan penalaran atau logika dengan mengedepankan berpikir secara radix dan spekulatif. Dalam segi penamaan, filsafat menurut Reus berasal dari bahasa Arab falsafah. Dalam bahasa Yunani disebut filosofia. Philia yaitu persahabatan atau cinta, dan sophia yaitu kebijaksanaan. B. Pengertian filsafat menurut para ahli. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut Plato, filsafat adalah cara seseorang untuk mengetahui sesuatu yang diinginkan dari segala yang ada. Melihat pada pemikiran Plato, biasa dikatakan bahwa semua orang yang berminat untuk melakukan pengetahuan tentang segala yang ada dikatakan berfilsafat.
karena hal itu membutuhkan rasio atau penalaran tentang yang teliti. 2. Al-Farabi, wafat 950 Masehi. Filsafat menurut Al-Farabi adalah ilmu pengetahuan alam yang berwujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. C. Ciri-ciri berpikir filsafat. Seseorang bisa dikatakan berpikir filsafat jika memiliki ciri-cirinya, antara lain 1. Berpikir radikal. Dalam filsafat ada istilah radix yang bermakna radikal. Radikal adalah berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. 2. Mencari asas. Asas berarti asal dari sesuatu. Seorang filsuf akan mencari asas paling hakiki dari realitas. Menurut Thales, asas dalam semesta adalah air. Anaximandros mengatakan to aperion, yaitu yang tidak terbatas. Dan Anaximenes mengatakan udara, sementara Empedokles menyatakan ada 4, yaitu api, udara, tanah, dan air. 3. Mencari kejelasan. Faktor adanya filsafat berangkat dari keraguan. Maksudnya, seorang filsuf akan berusaha mencari hal yang kurang jelas tentang alam dan sebagainya. Geisler dan Feinberg berpendapat bahwa ciri khas penelitian filsafat adalah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual atau intellectual clarity. Dengan demikian, berpikir secara filsafati hakikatnya mencari kejelasan. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya bernama Anissa Aulia Amanda. Kepada Anissa Aulia Amanda, kami persilahkan. Saya Anissa Aulia Amanda akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat ada 5. Yang pertama logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. 2. Ada epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, dan metode pengetahuan. Contohnya dalam filsafat ilmu yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang ketiga ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk. Etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu. Yang keempat ada estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang objek. Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dan yang terakhir ada metafisika. Metafisika merupakan cabang yang membicarakan tentang yang ada atau yang tampak. Persoalan metafisis dibagi menjadi 3, yaitu ontologi, kosmologi, dan antropologi. Metode positivisme adalah metode yang menekan pada suatu aspek faktual pengetahuan. Jadi segala sesuatunya dibuktikan melalui 3 cara, yaitu 1. Observasi atau pengamatan, 2. Eksperimen yaitu mencari kebenaran, dan 3. Verifikasi atau peninjauan. Dan yang kedua adalah fenomenologis. Fenomenologi adalah metode suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Seseorang dapat mengaplikasikan metode ini dengan cara menceritakan kejadian, waktu, dan tempat yang telah terjadi. Jadi, fenomenologi itu adalah suatu metode berdasarkan sesuatu yang telah pernah terjadi. Jadi, kalau dari positivisme tadi itu kita sendiri yang mencari materinya, kalau fenomenologi berdasarkan pengalaman dari orang lain yang sudah pernah terjadi. Dan yang ketiga, yaitu metode kritis. Pada metode ini, manusia lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari jalan pikiran mereka masing-masing. Cara memunculkan pikiran kritis ada 3, yaitu 1. Mempertanyakan apa yang ada dalam hidup ini dan kita juga mempertanyakan apa alasannya. Yang kedua, memikirkan suatu hal umum dan menjabarkannya ke hal yang khusus. Dan terakhir adalah penutup. Kesimpulannya adalah
Kedudukan filsafat mempunyai 4 macam, antara lain: 1. Hubungan filsafat dengan filsafat lain. 2. Hubungan filsafat ilmu dengan cabang filsafat lainnya. Yang ketiga, hubungan filsafat dan ilmu. Serta yang keempat adalah peranan filsafat. Ruang lingkup filsafat meliputi pengertian-pengertian para ahli seperti Plato, Al-Farabi, serta ciri-ciri berpikir filsafat antara lain berpikir radikal, mencari asas, serta mencari kejelasan. Cabang-cabang filsafat merupakan suatu cara memandang sebuah kebenaran yang bersumber dari panca indera. Dalam filsafat dikenal cabang-cabang filsafat, diantaranya ada logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. Dan metode-metode filsafat terbagi menjadi 3, yaitu positivisme, fenomenologis, dan berpikir kritis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.